Percepatan vaksinasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Cirebon terus dilakukan. Melalui Dinas Kesehatannya, pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon kali ini menyasar untuk pekerja di sektor industri. Dan kali ini saya sedang berada di PT Sembert Alvaria Trijaya DC Plumbon. Kita akan melihat langsung pemirsa proses pemberian vaksinasi COVID-19 bagi para pekerja di sektor industri. Seperti apa? Kita simak liputannya. Ya, baik pemirsa TV, saat ini saya sudah memasuki ruangan tempat berlangsungnya pemberian vaksinasi untuk dosis 1, 2, dan juga booster di wilayah Plumbon Kabupaten Cirebon. Di sini pemirsa, para pegawai sudah mengantri untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19, di mana upaya untuk bisa terhindar dari virus dan juga terhindar dari penyakit lainnya pemirsa, untuk kekebalan tubuh, meningkatkan herd immunity. Terlepas dari itu pemirsa, banyak untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini pemirsa, para peserta ini harus melalui 4 tahapan ya, seperti biasanya pemirsa, yaitu proses registrasi, kemudian pemeriksaan kesehatan atau screening, pemberian vaksinasi, kemudian observasi. Ya, di sini sudah banyak yang mengantri pemirsa RTV untuk mendapatkan vaksinasi baik dosis 1, 2, dan booster dari sektor industri yang ada di kawasan Plumbon, Kabupaten Cirebon ini. Kita akan coba bertanya ini seperti apa untuk COVID-19 ini ya? Ya, udah siap. Oke, apa sih harapannya dengan pemberian vaksinasi ini? Ya, semoga Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke. Kasus COVID ini hilang dari Indonesia. Oke, dan pasti juga kita bisa sehat gitu ya, Iya. bisa beraktivitas seperti biasanya lagi nih. Ada ini nggak sih? Ada rasa terganggu tidak sih dengan dengan pandemi ini di aktivitas? Ya sebenarnya terganggu sih ya. Jadi kan kegiatannya terbatas. Ruang lingkup geraknya tuh. Oke, semoga pandemi cepat berlalu. Gitu ya. Iya. Terima kasih banyak, sukses terus Mas, sehat selalu juga. Oke, sini sudah ada proses pendaftarannya ya. Oke, saya ingin tanya, sudah berapa banyak nih yang mendaftar untuk divaksin Ibu? Kalau mendaftar berapa tadi? 90-an. Baru 90-an. Oke, sedangkan untuk sudah 190. 190. Kita masih menunggu yang lainnya nih ya. Oke, tapi tidak ada kendala dalam sejauh ini. Nah, paling kendalanya kan lagi pakai barang-barang jadi internetnya agak lemot. Oh, begitu ya. Tapi semoga lancar nanti ya. Oke, baik. Tetap semangat Ibu, terima kasih banyak.
setelah proses pendaftaran, kita harus pemeriksaan kesehatan di meja screening. Oke, ini sudah ada peserta yang ingin mendapatkan vaksinasi dengan melewati proses screening terlebih dahulu ya. Oke, Mas, persiapannya apa aja nih Mas untuk mendapatkan vaksin hari ini? Gimana? Hari ini ada persiapan apa untuk mendapatkan vaksin? Ya sarapan. Sarapan, oke. Nggak tegang ya? Enggak. Agak tegang sedikit. Agak tegang, ternyata masih ada rasa tegang juga gitu ya, walaupun dewasa. Oke, semoga sehat terus ya Mas ya. Oke, Ibu gimana sejauh ini untuk kesehatan dari para pegawai yang ada di ini Bu? Semuanya sehat. Sehat. Ada yang Ibu, ada yang tegang, ada yang memang punya riwayat hipertensi. begitu Tapi ya? kalau di bawah 180 masih boleh. Masih diperbolehkan. Oke, terima kasih Ibu. Oke, jadi untuk pemberian vaksinasi di tempat ini pemirsa vaksinasi 1, 2, dan 3 booster ya Pak ya. Iya. Oke, tapi kebanyakan apa nih Pak? Booster. Booster. Iya, booster yang ketiga. Booster yang ketiga, Pfizer paketnya. Dengan jenisnya Pfizer. Pfizer, ya. Oke. Siap. Ya. Nggak ini apa ya? Nggak ada kekhawatiran dari para peserta Nggak yang ada, ingin vaksin alhamdulillah. ya? Udah terbukti sih. Sudah terbukti. Iya. Tapi yang tegang-tegang masih banyak ditemuin juga nih Pak. Ya apa? Yang tegang Oh, gitu tegang Pak. sih sedikit, tapi ya paling yang sedikit berapa orang lah gitu. Tapi kebanyakan nggak, udah siap. Tapi sejauh ini lancar, ya Lancar, Pak. alhamdulillah lancar. Oke, dan di sini tersimpan ya untuk vaksinnya ya. Suhunya. Oke, hari ini pemberian dosis booster juga dengan jenisnya Pfizer. Pfizer ya. terima Ada juga 1, 2 bisa. 1, 2. Bisa pakai Sinovac. Oke. Nah, kita sedia juga, gitu. Kalau ada yang satu belum, pakai Sinovac ada. Pokoknya tersedia. Yang penting Ada. ini semuanya sudah divaksin, begitu Bu iya. ya. Demi untuk meningkatkan herd immunity kita. Oke, tetap sehat ya. Bebas dari COVID. Ya, bebas dari COVID-19. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Oke, setelah divaksin, pemirsa pemberian vaksin ya, kemudian di sini ada untuk pencetakan entry datanya nih ya. Setelah nanti kita mendapatkan kartu vaksin ya sebagai bukti kalau kita sudah divaksinasi COVID-19. Saya ingin berbincang bersama dengan salah satu Oke, ini ada pihak yang terlibat pemirsa untuk kegiatan hari ini dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kita akan berbincang bersama dengan ketuanya. Di sini, halo Bapak. Oke, Pak, kita mau tahu nih Pak, Bapak kan terlibat juga di sini Pak Diding ya, untuk dari PPNI Kabupaten Cirebon nih Pak. Seperti apa Pak, Bapak melihat jalannya proses vaksinasi ini Pak? Alhamdulillah sesuai dengan rencana ya. Jadi untuk tahap akhir diperkirakan awalnya kan 700. Ya mudah-mudahan bisa tercapai. Kita menurunkan tim 26 orang. Oke, dari perawat ini ya. Ya, dari perawat. Sebenarnya kan perawat sudah apa namanya? Jadi vaksinator. Iya. Tapi itu di paskes masing-masing. Di puskesmas atau di rumah sakit gitu. Iya. Nah, sekarang dalam rangka ulang tahun PPNI yang ke-48, nah, kita fokus perawat semua gitu. Dalam rangka ulang tahun. Oh, oke. Jadi ikut dilibatkan juga nih sebagai tenaga vaksinatornya ya, Pak Diding ya. Oke, tapi siap ya Pak untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Cirebon ya Pak dari perawat? Banyak jumlahnya juga Pak? Ada sekitar 3.800. Oke, baiklah. Pak dari Bapak sendiri Pak sebagai Ketua Perawat Indonesia. Kita kan PPNI itu wadahnya perawat, di situ pengembangan profesi perawatan. Jadi harapannya ya semakin baik profesi keperawatan, semakin profesional. Kemudian bagaimana kita mengupayakan kesejahteraan untuk anggota. Seperti itu. Ada himbauan apa nih Pak untuk warga yang belum divaksin? Ya, karena vaksinasi itu untuk pencegahan, untuk pencegahan maka saya menghimbau pada masyarakat yang belum divaksin gitu, agar segera divaksin. Agar cepat divaksin, jangan ada khawatir lagi apa ada keraguan begitu. Aman dan halal pastinya. Oke, terima kasih banyak Pak Didi, sehat selalu Pak. Ya, di sini juga pemirsa ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Oke, ada Dokter Neneng. Nanti kita berbincang bersama beliau juga pemirsa terkait dengan pencapaian vaksinasi untuk di wilayah Kabupaten Cirebon sejauh ini sudah sejauh mana ya, karena pemberian vaksinasi COVID-19 pemirsa terus gencar dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan agar targetnya bisa sesuai dengan harapan ya untuk vaksinasi COVID-19.
Oke, Dokter Neneng, kita mau tahu nih Dokter Neneng, ini untuk pemberian vaksin hari ini dikhususkan untuk para pekerja di kawasan industri. Ini bagaimana nih? Kemarin juga yang sudah dilakukan. Targetnya bagaimana, Dok? Hari ini tuh target sasaran kita 500 ya, 500. Alhamdulillah untuk Kabupaten Cirebon sendiri kita sudah dosis pertama sudah 90%, dosis keduanya 70%. Jadi dari target nasional, alhamdulillah untuk Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan target. Oke, dan sekarang menyasar di kawasan sektor industri. Ya, sektor industri untuk Targetnya sampai kapan nih pemberian vaksinasi ini? Besok masih berlangsung juga? kalau sasarannya hari ini selesai. Kita tetap artinya gini, penyelenggaraan vaksinasi ini tetap berlangsung, tetapi dengan berpindah pada tempat sasaran. Tiap hari tetap berjalan. Kegiatan vaksinasi itu. Dengan jenis vaksinnya apa, Dok? Yang sekarang Pfizer. Oke, tapi ada juga ini untuk masyarakat yang untuk pegawai yang lainnya belum dosis 1, 2 juga masih bisa gitu ya? Bisa. Jadi tersedia juga. Dosis 2 bosan kita berikan. Oke, Dok, sejauh ini ada keluhan apa sih dari masyarakat yang yang masih ada keraguan yang belum divaksin? Apakah karena belum menyasar sampai ke pelosok-pelosok? Kabupaten Cirebon itu kan dengan jumlah penduduk yang banyak, tentunya dengan yang luas gitu ya, memang perlu edukasi yang masif gitu. Satu. Yang kedua juga bahwa sekarang juga kan tantangan dengan di medsos kalau ada info-info yang sifatnya negatif, nah itu kan juga harus kita imbangi dengan sifatnya yang positif seperti itu, sehingga artinya masyarakat itu berkaitan dengan keraguan vaksinasi ini gitu ya, jadi merasa lebih percaya. Tapi terus dilakukan sosialisasi ini. Tetap diberikan. Masyarakat agar baik paham. sosialisasi per individu atau bersifatnya kelompok, seperti itu kita tetap berikan. Oke, Dok, melibatkan semua unsur ya, termasuk unsur masyarakat juga. Karena sama membantu juga ya dari TNI Polri juga ya, Dok ya? Ya, semua seluruh elemen. Adakah yang harus dilakukan sebelum kita mendapatkan vaksinasi, Dok? Sebelum kita dilaksanakan vaksin kan ada kegiatan screening dulu ya. Nah, dari screening itu tentunya bisa terlihat kondisi seseorang pada saat ini sudah siap atau belum untuk dilaksanakan vaksinasi. Tapi sejauh ini aman ya untuk di kawasan industri, Dok, tadi kemarin? Insya Allah aman. Oke, dan jangan sampai lupa juga pemirsa harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Itu jangan sampai kendor ya, Dok ya. Tetap menggunakan masker. Begitu, walaupun sudah divaksin, jadi kita harus tetap menjaganya. Kadang masih banyak yang beranggapan dengan vaksin sudah bebas, bisa melepas masker. Tidak begitu ya, Dok ya? Tetap 5M-nya 5M dilaksanakan. Jadi kita sudah divaksinasi. Iya, ini jadi hal yang wajib nih sekarang nih ya, kita kalau bepergian menggunakan masker gitu, agar kita terhindar juga dari virus COVID-19. Terima kasih banyak, Dokter. Ya pemirsa, saat ini juga sudah hadir di sini ada Kepala Puskesmas Plumbon, ada Dokter Atih ya. Dokter, kita mau tahu di wilayah Plumbon sendiri untuk warga yang sudah divaksin pasti sudah banyak. Untuk vaksin dosis pertama untuk wilayah Kecamatan Plumbon itu udah 96%. Oke. Untuk dosis keduanya untuk dosis pertama 105%, untuk dosis keduanya sudah 96%. Jadi untuk Kecamatan Plumbon kita sudah di atas kabupaten. Oke. Tapi untuk yang booster ini berarti sedang terus digencarkan ya, Dok ya? Iya, yang booster lagi berjalan karena kemarin waktu dari dosis kedua itu 6 bulan kan, sempat 6 bulan, tapi untuk sekarang dijadikan 3 bulan. Jadi sekarang sudah mulai banyak gitu masyarakat yang mencari untuk divaksin. Oke. Untuk gangguan-gangguan kesehatan apalagi saat ini di musim hujan nih, ini ada keluhan dari masyarakat seperti apa nih, Dok?
untuk keluhan seperti itu mungkin kemarin di bulan Februari puncaknya banyak masyarakat yang mengeluh demam, batuk, pilek. Tapi setelah di swab ada memang beberapa yang positif COVID, ada juga yang negatif. Tapi kasus di bulan Februari untuk Kecamatan Plumbon ada sekitar 200 kasus untuk COVID dan yang meninggal ada 3. Oke, jadi kita bisa ini ya menjadi pelajaran juga untuk bisa meningkatkan ini ya kekebalan tubuh kita dengan menjaga kesehatan ya dok ya. Oke, karena di musim hujan juga, jadi harus lebih peduli lagi kebersihan lingkungan. Walaupun kita sudah divaksin, alhamdulillah untuk Kecamatan Plumbon sudah di atas target, tetapi tetap protokol 5M-nya tetap harus diterapkan. Oke, ajakan dong yang masyarakat yang belum divaksin, ayo segera divaksin. Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya Kecamatan Plumbon, mungkin ada yang belum divaksin karena masih ragu, ayo datangi tempat-tempat vaksinasi di wilayah puskesmasnya masing-masing. Jangan ragu untuk divaksin karena dengan divaksin kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh supaya kalaupun terkena kita tapi tidak menimbulkan gejala yang berat. Oke, jangan ragu lagi ya. Ayo segera divaksin COVID-19. Oke, terima kasih banyak Dokter Ati. Ini Pak ada pemberian vaksin untuk di kawasan industri Pak. Ini dari kemarin ya Pak Bupati, ini bagaimana Pak? Jadi kami sekarang ini dengan Bupati Pak Kapolda ini kita mengadakan kegiatan melihat vaksinasi yang ketiga ini di pertama kali. Dan kami mengucapkan terima kasih Pak Kapolres dan semua yang terlibat di Kabupaten Cirebon ini. Ternyata Kabupaten Cirebon sudah memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu bahwa vaksinasi pertama kita sudah 90%, artinya sudah target. Yang kedua juga sudah 70%, artinya sudah memenuhi target. Oke. Yang sekarang ini vaksin yang ketiga. Ya, Bapak melihatnya bagaimana Pak untuk para pegawai di wilayah Plumbon sendiri Pak? Ini kan untuk kita sasarannya ke industri Pak. Ya, di industri khususnya di Alfamart ini bahwa pegawainya sudah divaksin yang ketiga kalinya, artinya bahwa pegawai yang ada di sini sudah memenuhi ketentuan untuk kesehatan. Mudah-mudahan di Kabupaten Cirebon sekarang yang tadinya pandemi ya menjadi endemi. Kita berharap dan seluruh masyarakat mendukungnya itu. Oke, dari kemarin Bapak meninjau lancar ya Pak ya? Ya, di sini kita kegiatannya lancar dari pagi ini bahkan dari kemarin. Oke. Pak, imbauan juga Pak kepada masyarakat yang lagi-lagi jangan ragu untuk divaksin Pak. Ya, jadi kami kepada masyarakat, mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa ke vaksinasi ini jangan ada ketakutan, jangan ada keraguan, karena vaksinasi ini adalah salah satu bentuk untuk pencegahan kita terhadap COVID. Jadi kita dengan adanya kalau sudah divaksinasi, kita pun nanti badan kita sehat untuk kepentingan kita sendiri. Oke, baik. Ke Ibu, mohon maaf Ibu, saat ini kondisi di Kabupaten Cirebon, Ibu melihatnya bagaimana keluarga Kabupaten Cirebon yang masih ada keraguan untuk divaksin ini Bu? Sesungguhnya tidak ada keraguan ya masyarakat Kabupaten Cirebon
Terbukti pada hari ini kita sudah 90% untuk P1-nya, kemudian 70% untuk P2-nya. Artinya capaian apa yang kita lakukan, kerjasama, koordinasi, sinergitas antara tenaga kesehatan, dari Polres, semua elemen masyarakat Kabupaten Cirebon yang mau divaksin juga, ini berbondong-bondong juga mereka. Jadi mudah-mudahan kita menghadapi di bulan Ramadan ini kita bisa masuk level 1 dan kita bisa menikmati di hari raya, kemudian juga dengan nuansa yang tidak sebegitu levelnya tinggi ya. Kita sudah merindukan sekali ya ini Pak Bu ya. Betul, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan para Polres, Pak Jari, semua elemen yang ada di sini ini capaian-capaiannya dalam rangka untuk mengurangi atau menurunkan kematian daripada COVID-19 ini bisa tercapai. Oke, Bu, himbauan pada masyarakat. Monggo masyarakat Kabupaten Cirebon jangan takut untuk divaksin. Sesungguhnya ini vaksin untuk agar masyarakat Kabupaten Cirebon agar supaya sehat dan agar kita juga bisa terlepas daripada COVID-19 dan COVID-19 juga biar bisa hilang dari Kabupaten Cirebon. Amin. Oke, kita Jadi, bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, bahwasanya hari ini kita telah mencapai 90% dosis 1 dan 70% dosis 2. Sebenarnya tepatnya adalah hari Jumat kemarin. Nah, semua upaya ini dilakukan dalam bentuk sebuah kerjasama tim, tidak hanya TNI Polri, tapi juga dari unsur nakes, termasuk dari camat dan kepala desa yang tersebar di seluruh kabupaten wilayah Kabupaten Cirebon. Kita sampaikan bahwasannya kegiatan ini dilaksanakan secara kontinu, tidak mengenal hari libur. Rekan-rekan nakes, rekan-rekan dari desa, hari Sabtu, hari Minggu pun tetap melaksanakan kegiatan vaksinasi. Dan artinya kerja keras itu hari ini membuahkan hasil, di mana kita termasuk salah satu kabupaten dengan penduduk yang cukup besar. Namun hari ini kita lebih cepat untuk melakukan penyelesaian terkait dengan capaian percepatan vaksinasi 90% dosis 1 dan 70% dosis 2. Kenapa kemudian percepatan vaksinasi ini penting? Karena pencapaian vaksinasi ini akan menjadi salah satu syarat dalam rangka evaluasi level PPKM kabupaten kota. Apabila sebuah kabupaten kota akan menuju ke level 1, maka kemudian capaian vaksinasi untuk dosis 2 adalah minimal 70%. Dan kemudian untuk capaian vaksinasi lansia minimal adalah 60%. Ini sebagaimana Inmendagri terbaru yang kemudian juga telah dirilis oleh pihak pemerintah pusat. Dan kami sampaikan per hari ini bahwasanya Kabupaten Cirebon sesuai dengan Inmendagri yang baru tetap konsisten berada di level 2. Transmisi komunitas dan kapasitas respon juga datanya semakin membaik. Insya Allah berkat kerjasama seluruh pihak nanti menghadapi libur menghadapi Ramadan dan libur Lebaran, insya Allah kita bisa menuju ke level 1. Oke, upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian untuk bisa warga ini agar patuh terhadap protokol kesehatan. Memang diperlukan upaya-upaya yang tidak mengenal menyerah. Artinya mulai dari upaya sosialisasi, edukasi, itu terus dilaksanakan. Bahkan kita dengan rekan-rekan Satpol PP melaksanakan kegiatan yang namanya patroli justisi protokol kesehatan. Itu dilaksanakan tidak hanya siang hari, namun juga malam hari, termasuk juga hari-hari weekend, di mana banyak warga masyarakat atau komunitas tertentu yang kemudian berkumpul. Seperti di alun-alun, kemudian di tempat-tempat wisata, kemudian di arena-arena permainan. Terus kita laksanakan edukasi. Kita juga memberdayakan PPKM desa yang ada di setiap desa. Kita punya 363 PPKM desa dalam rangka membangun kepatuhan protokol kesehatan. Dan yang tidak kalah penting, kita juga memiliki terobosan yang namanya PPKM kawasan. PPKM kawasan berada di sentra-sentra industri, kemudian di pondok-pondok pesantren, maupun juga PPKM kawasan yang ada di pasar-pasar. Itulah yang kemudian sebagai kekuatan kita dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, utamanya adalah penggunaan masker. Oke, dan ayo segera divaksin COVID-19. Bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksin atau vaksinnya belum lengkap, segera datangi tempat-tempat sentra-sentra vaksin, termasuk di klinik Polresta Cirebon. Dibuka setiap hari bagi masyarakat yang ingin melaksanakan booster vaksinasi ketiga. Kenapa kita harus divaksin? Untuk
supaya kekebalan tubuh kita terbentuk dalam rangka membangun herd immunity sehingga kesehatan masyarakat bisa terjamin, ekonomi akan tumbuh. Oke, siap. Makasih banyak, Dan. Alhamdulillah, sejauh pantauan kami, masyarakat Kabupaten Cirebon termasuk ke dalam kategori patuh. Herd immunity kabupaten udah baik menurut kami, vaksinasi terus kita genjot, dan alhamdulillah hari ini kita sudah lumayan progresnya ya untuk yang tahap 3. Ini kita coba untuk tetap konsisten dan mudah-mudahan COVID segera selesai. Oke, ini kan prioritas utama kesehatan masyarakat. Sudah prioritas, sudah belum maksimal belum di pemerintah daerah Kabupaten Cirebon ini? Menurut saya sinergitas antara stakeholder yang ada di Kabupaten Cirebon sangat baik. Dari pelayan kesehatannya, kemudian dari teman-teman APH dan pemerintah kabupaten. Saya kira sinergitas ini sangat membantu percepatan proses penyelesaian masalah vaksinasi, termasuk mengurai dampak-dampak yang ditimbulkan akibat COVID itu. Yang mungkin sekarang perlu kita genjot adalah soal penanggulangan dampak ekonomi. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ke depan kita sudah mulai bisa berbenah, utamanya infrastruktur sudah mulai kita perbaiki, kemudian pertumbuhan ekonomi mulai kita genjot lagi, teman-teman yang kehilangan pekerjaan sudah mulai bisa mendapatkan kegiatan lagi, dan sinergitas menjadi harga mati. Oke, salah satu ikhtiarnya dengan divaksin COVID-19 itu ya Kang Lutfi ya? Nah, vaksin ini kan ujungnya adalah membangun herd immunity itu. Ketika kekebalan komunal masyarakat kabupaten tercapai, kita nggak perlu lagi khawatir dengan masalah COVID. Saya kira itu yang penting. Oke, jadi tidak ada keraguan lagi tuh ya? Saya sangat-sangat tidak ragu. Yang perlu kita jaga adalah konsistensinya saja. Karena masalah COVID ini penyelesaiannya nggak sehari 2 hari. Membangun kekebalan komunitas ini menjadi kunci untuk kita bisa pastikan keluar dari COVID. Jadi ya vaksin mau nggak mau harus kita selesaikan. Oke, jadi kita sama-sama untuk bisa disukseskan ya vaksinasi COVID-19 ini. Saya kira iya, karena kalau kita mengandalkan pemerintah pusat saja agak berat. Bagaimana Cirebon bisa sehat kalau kita sendiri nggak terlalu serius untuk memastikan masalah kesehatan kita bisa terjaga. Dan alhamdulillah hari ini kan sudah mulai terurai ya. Jadi kita sudah mulai bisa berkegiatan, pembatasan-pembatasan mulai dikurangi, dan mudah-mudahan menghadapi puasa dan lebaran tidak ada gejolak. Oke, amin. Kita bisa berkumpul lagi gitu ya. Bisa ini lagi pokoknya nggak dibatas-batasi begitu ya Kang Lutfi. Protokol kesehatan tetap kita jaga-jaga.
tapi secara de jure, secara formal administrasi, pemerintah sudah mengurangi pembatasan-pembatasan itu. Oke, Kang, himbauan lagi kepada masyarakat. Ya, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, tetap semangat dan bahagia untuk bisa menghadapi kenyataan yang indah di masa-masa yang akan datang. Caranya gimana? Kita sukseskan vaksin, kita tetap jaga protokol kesehatan, dan kita tetap berkegiatan dan semangat untuk menggapai Cirebon yang spektakuler. Oke, sip. Pak Sartono, hari ini dan juga kemarin ya Pak ya, untuk Dinas Kesehatan Pak ini gencar melakukan pemberian vaksinasi untuk di kawasan industri Pak. Oke, sudah tercapai Pak targetnya? Ya, jadi memang ini bagian dari strategi kita untuk terus mengembangkan dan tiada henti untuk melakukan vaksinasi. Jadi kita punya jargon no days without vaccination. Ya. Semua sasaran, semua segmen kita coba sasar, termasuk hari ini kita ingin mencoba mengangkat tema penguatan pada ekonomi masyarakat. Maka kelompok usaha termasuk Alfamart hari ini menjadi target kita. Itu akan terus dilakukan sampai kemudian memastikan semua vaksin kita punya sudah tidak ada dan sasaran sudah semakin habis. Oke, berapa banyak targetnya? Target kita sebetulnya kalau dari sisi standar sudah cukup ya, ada 90% dosis 1 dan dosis 2 70%. Jadi sekitar 1,7 lah harus kita sasar semua. Salah satunya segmen di kelompok usaha. Ribuan berarti? Ribuan, bukan ribuan, jutaan malah. Jutaan? 1,7. Oh, oke. Dan untuk jenis vaksinnya sendiri, ini kan untuk yang 3 ini Pfizer? Ya, ini pakai Pfizer, tetapi memang di panduan kan bisa menggunakan yang lain. Ada AstraZeneca, ada Pfizer, tergantung dari ketersediaan vaksin. Jadi ada homolog, ada heterolog. Kita gunakan yang heterolog. Sama dan yang berbeda gitu ya? Ada vaksin primernya sama, 1-2-nya, ketiganya beda. Itu heterolog. Oke, sejauh ini bagaimana dari tinjauan Bapak nih monitoringnya Pak untuk vaksin pemberian di sini? Sebenarnya kalau kita lihat ya, masyarakat sebenarnya cenderung misalnya ada pemahaman yang mungkin ya tidak nyaman ketika vaksin A misalnya ya. Itu soal edukasi saja sebenarnya. Karena info yang diterima itu tidak utuh gitu. Sehingga seolah-olah ada vaksin yang bagus, ada vaksin yang tidak bagus, ada vaksin yang beresiko, ada yang tidak beresiko. Itu pilih-pilih vaksin gitu ya Pak ya? Iya, hanya pilih vaksin. Padahal sama saja. Dan khasiatnya pun sama ya? Khasiatnya sama. Hanya mungkin pemahamannya keliru di awal sehingga tidak cepat dirubah. Oke. Jadi Bapak menghimbau kepada masyarakat bagaimana yang masih milih-milih jenis vaksin itu Pak? Semua vaksin punya kesamaan fungsi, punya khasiat yang sama, tidak kemudian lebih beresiko, tidak. Karena sungguhnya setiap vaksin sudah lulus pada uji klinik sehingga dipastikan aman untuk siapapun. Oke, himbauannya bagaimana nih Pak untuk yang masih belum divaksin? Ya, jangan takut untuk vaksin karena sungguhnya vaksin itu menolong diri kita sendiri juga menolong pada orang lain. Pastikan kita sudah tervaksin minimal di dosis 2 sambil menunggu di dosis 3 akan kita coba gitu. Kenapa kita harus divaksin? Ya, karena kita tidak yakin kalau kemudian tubuh kita dalam keadaan fit, ya, dalam keadaan sehat semua. Maka vaksin menjadi penolong kita sehingga ketika ada virus yang masuk kita sudah punya daya tahan tubuh sehingga tingkat keparahan pun kemudian bisa kita jaga ya, tidak kemudian sampai sakit parah. Pak, bedanya yang sudah divaksin dan yang belum nih Pak, kalau misalnya nanti kita terganggu kesehatannya Pak? Betul. Vaksin itu tidak mencegah orang untuk tidak terkena COVID ya, tetapi vaksin itu mencegah orang supaya tidak sakit lebih parah. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar kematian itu karena yang bersangkutan belum divaksin. Tapi kalau sudah vaksin, meskipun dia terkena COVID, dia punya daya tahan lebih baik sehingga lebih cepat sembuh dan tidak masuk pada ruang perawatan. Oke, jadi tunggu apa lagi harus segera divaksin ya Bapak segera ya? Segera vaksin, jangan ragu, insya Allah aman. Oke, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Jadi kesempatan kali ini juga pemirsa dalam pemberian vaksinasi di wilayah Plumbon ini tadi disampaikan ada pemberian penghargaan ya, Pak Dendi untuk beberapa puskesmas yang capai vaksinasinya sesuai dengan target. Iya betul. Oke, itu bagaimana sih Pak kriterianya? Jadi ini bentuk dari apresiasi Forkompinda, Pak Bupati, Pak Kapolres,
Pak Ketua DPRD, Pak Kajari, dan Bu Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan motivasi semangat bagi seluruh nakes yang telah berjuang begitu tanpa lelah, gitu ya. 4 puskesmas ini adalah 4 puskesmas yang per 3 Januari gitu, dia telah menyelesaikan total dosis 1 sebanyak 90%, kemudian total dosis 2 lebih dari 70%. Puskesmas yang pertama adalah Puskesmas Kepu, kemudian Puskesmas Plumbon, Puskesmas Walet, dan Puskesmas Cibulu. Sehingga capaian coverage vaksinasi di 3 kecamatan tadi, Kecamatan Palimanan, Kecamatan Plumbon, dan Kecamatan Walet, ini memberikan kontribusi yang cukup besar. Di 3 kecamatan ini coverage vaksinasinya pertama per 2-3 Januari yang sudah layak untuk mewujudkan herd immunity. Oke, berarti ini untuk puskesmas yang lainnya Bapak ini harus mengejar ya Pak? Iya, betul. Jadi sebenarnya per 13 Maret ini sudah ada pertambahan beberapa puskesmas atau wilayah kecamatan yang sudah mencapai 90 kepada 70. Namun 3 kecamatan atau 4 puskesmas tadi itu lebih awal untuk mencapai target di dalam pencapaian vaksinasi, sehingga sampai bentuk motivasi penghargaan. Maka tadi disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wapres apresiasi yang tinggi kepada 4 puskesmas yang tadi sudah selesai lebih duluan di 2-3 Januari, termasuk juga memberikan motivasi agar terus berjuang, menyisakan masyarakat yang belum divaksin lengkap dosis 2 segera disisir, kemudian bagi yang lansia yang memiliki komorbid segera dilakukan vaksinasi booster. Oke, berarti ini untuk yang puskesmas yang masih belum mencapai target ya Pak ya? Itu alasannya apa sih Pak? Sebenarnya secara total coverage Kabupaten Cirebon itu sudah mencapai 90,1 dan dosis 2 itu 70%. Tapi kalau kita ngomongin tentang berbasis NIK KTP, itu ada perbedaan yang cukup luar biasa tinggi. Di mana total dosis 1 kita sudah 101%, kemudian total dosis 2 kita sudah 97%, 79% gitu ya, secara 79%. Artinya memang untuk dosis 2 kita ada delay yang cukup lumayan dengan dosis 1. Ini yang lagi konsen kita seluruh jajaran Dinas Kesehatan, baik itu tim rumah sakit sedang mengejar gitu kan, vaksinasi yang dosis 2-nya belum tervaksinasi. Ini sangat polanya kita ada door to door. Door to door. Oke, jemput bola ya Pak. Jemput bola. Ada yang menyebar ke setiap layanan posyandu yang ada pelayanan itu sekaligus layanan untuk vaksinasi. Kemudian ada juga di tempat-tempat massal keramaian, pasar gitu kan. Kemudian mall semacam itu sudah pola itu menyasar ke semua ya Pak tempat. Agar segera yang dosis 2 belum lengkap segera dilengkapi. Kemudian para lansia sudah terlindungi dengan vaksinasi. Oke, memberikan sosialisasi edukasi terus ya Pak ya. Terus juga ini bukan karena penyediaan vaksin ya Pak? Bukan. Yang terbatas atau yang tidak ada stok kayak gitu Pak? Untuk stok saat ini kita cukup aman, baik itu untuk dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Tinggal bagaimana kita menyerap vaksinasi ini dengan baik, karena vaksinasi ini lumayan cukup mahal pembiayaan anggaran, sehingga harus kita optimalkan dan masyarakat harus segera terlindungi dengan cepat. Mengingat kita bulan depan sudah mulai Ramadan. Betul. Sudah mulai Ramadan, kemudian menginjak lagi nanti Idul Fitri, di mana mobilitas masyarakat semakin tinggi. Sehingga dengan adanya coverage vaksinasi, ini memberikan perlindungan kepada masyarakat kita sehingga menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, menjalankan Hari Raya Idul Fitri juga dengan aman. Betul. Jadi kita bisa berkumpul dengan keluarga dengan rasa aman. Itu juga kan dari pemberian vaksin ini Pak, buat diri kita dan orang lain juga ya Pak? Orang lain juga, betul. Jadi ingat itu. Tapi ingat tetap prokes. 3M tetap harus. Oke, dan untuk yang hari ini Pak, khusus untuk yang di Plumbon kawasan industri apa ya? Dosis 1, 2, dan juga booster. Betul. Yang lebih banyak mana nih Pak pemberian vaksin? Untuk saat ini memang lebih banyak ke booster. Karena 700 sasaran ini sebagian besar adalah sudah terfasilitasi dosis 2. Kenapa? Karena memang layanan publik seperti karyawan-karyawan pekerja seperti di Alfamart ini adalah orang-orang yang menjalankan roda ekonomi. Sehingga ini harus kita segera berikan perlindungan agar satu sisi kesehatan kita lindungi, satu sisi ekonomi tetap berjalan dengan baik, sehingga memberikan perlindungan para tenaga kerja dari
Alfamart ataupun yang industri yang lain, agar sama-sama sisi itu kita jalan, sisi dalam kesehatan dan sisi untuk menekankan ekonomi. Oh, betul sekali. Jadi ini juga kan sebagai kesehatan prioritas utama ya Pak ya, dan sekarang bangkit untuk bisa meningkatkan perekonomian kita. Betul, iya. Kita bayangkan Alfamart itu kita ngobrol dengan HRD-nya. Saat pandemi COVID itu, omset dia penurunan itu adalah 40% lebih. Berpengaruh itu ya Pak? 40% lebih, bahkan 60% katanya, sangat berpengaruh. Sehingga ya sangat berdampak gitu. Dengan adanya perlindungan pada karyawannya, juga gerai-gerai Alfamart ini terus jalan, gitu kan. Sehingga ekonomi perputarannya di daerah juga cukup lumayan. Ini yang kita harapkan, satu sisi ekonomi tetap jalan, tapi sisi kesehatan kita berikan sebuah proteksi yang baik. Oke, pemberian vaksin ini sebagai bentuk rasa sayang ya Pak ya kepada masyarakat ya. Dan masyarakat juga harus bisa berpartisipasi dan bisa ikut mensukseskan Pak dengan divaksin COVID-19 ini. Oke, karena bukan buat diri sendiri aja Pak ya, untuk orang terdekat ya, keluarga dan yang lainnya juga. Oke, Pak, himbauannya apa kepada masyarakat? Oke, baik. Kita harapkan Kabupaten Cirebon selalu dalam kondisi yang sehat, sejahtera, ekonomi meningkat. Untuk itu mari seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon kita berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kabupaten Cirebon. Kalau kita bekerja sendiri, pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri, dinas kesehatan bekerja sendiri, tidak ada bisa. Sehingga mari kita jalankan bagaimana protokol kesehatan yang sudah Bapak Ibu sekalian pahami ya di dalam sela-sela kehidupan, baik itu perekonomian dan kehidupan rumah tangga seluruh masyarakat. Sehingga apa? Semuanya berjalan dengan baik. Inilah kondisi yang namanya kita menuju endemis dan kita bisa mengendalikan COVID dengan baik. Oke, siap. Pemirsa Acara kita masih berada di kantor Alfamart ya Pak, di pusatnya nih ya. Dan saya sudah bersama dengan Pak Firly. Ini di sini pemirsa. Hari ini kita mendapatkan vaksinasi ya Pak ya. Betul. Untuk teman-teman karyawan dari Alfamart nih Pak. Ada berapa banyak sih Pak Firly? Kami kurang lebih mengundang sekitar 700 orang karyawan Alfamart di lingkungan wilayah Cirebon untuk ikut join booster ya, vaksin yang ketiga. Ya, karena kami harapkan vaksin ini bisa mencapai 100% ya, karena kita perusahaan jasa. Karena yang vaksin 1, kedua pun kami mendekati angka 100% vaksin. Antusias dari teman-teman bagaimana Pak? Alhamdulillah, meskipun agak hujan ya, mereka sudah datang ke sini secara bertahap ya. Alhamdulillah sudah mulai datang. Oke, dan ini pastinya juga ada himbauan tersendiri diberikan dari pihak kantor ya Pak ya untuk teman-teman yang belum divaksin ya. Karena ini kan sangat membantu untuk bisa meningkatkan perekonomian juga nih. Betul, karena kami kan perusahaan pelayanan, perusahaan jasa yang melayani konsumen setiap hari. Otomatis kami berharap vaksin booster ini memberikan kenyamanan dan keamanan untuk konsumen kita. Berharap teman-teman kawan-kawan sudah bisa melakukan vaksin. Oke Pak, terkena dampak juga Pak dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Jelas, Pak Firly? tidak kami saja, hampir semua sektor. Hampir semua sektor. Iya, Oke, tapi ini Pak terus memberikan semacam informasi agar tetap menjaga kesehatan, Pak Firly. Betul, iya. Kami menghimbau kepada konsumen untuk selalu menjaga jarak saat berkunjung ke tempat kami, selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan. Oke, Pak Firly sendiri Pak, ini untuk targetnya bagaimana Pak agar semua bisa memenuhi target juga dari pemerintah ya Pak ya, agar semua bisa divaksin nih Pak? Ya, kami mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon yang aktif mengundang kami untuk ikut partisipasi pelaksanaan vaksin booster. Pak, ada sanksi nggak sih Pak untuk karyawan nih, teman-teman yang tidak mau divaksin Pak? Bagaimana tuh Pak Firly? Sanksi ini sebenarnya secara sosial saja ya, karena kami kan perusahaan pelayanan, kami wajibkan seluruh karyawan untuk melakukan vaksin. Karena ini penting ya Pak? Iya, kan untuk keamanan konsumen juga, masyarakat juga. Oke, jadi ini juga dari pihak perusahaan juga ya terus memberikan himbauan ya? Betul. Untuk menjaga kesehatan? Betul. Vaksinasi COVID-19. Oke. Pak, himbauan apa lagi Pak yang disampaikan kepada masyarakat juga nih Pak? Ya, bagian dari pelayanan. Tetap menjaga kesehatan, jaga jarak ya, buat masyarakat. Tetap naikin imun
Itu Selalu dia. bahagia. Selalu bahagia begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Firly selaku Regional Corporate Communication Manager. Ya, di sini ya Pak. Sukses terus Pak. Sama-sama. Terima kasih. Kesehatan masyarakat pemirsa adalah prioritas utama bagi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Jadi masyarakat pun harus bisa berpartisipasi untuk bisa menjaga kesehatannya, menerapkan protokol kesehatan dan juga divaksin COVID-19. Dan juga pemirsa, untuk capaian vaksinasi COVID-19 di tingkat Kabupaten Cirebon ini bisa menjadi kado terindah bagi pemerintah daerah di hari jadinya ke-540 tahun. Dan pemirsa, demikian informasi bisa kami sampaikan untuk Anda. Tetap sehat dan tetap jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.